Grand Opening Sari Rasa Canggu resmi digelar di Jantung Canggu, Bali, menghadirkan destinasi baru yang memadukan kuliner, seni, dan budaya Indonesia. Sari Rasa Canggu berdiri dengan 3 pilar utama. Pertama, Sate House Senayan yang menyajikan cita rasa otentik Nusantara. Kedua, Teras Nusa sebagai ruang acara sekaligus wadah promosi budaya Indonesia ke masyarakat internasional. Ketiga, Pite Cantropus yang menampilkan kekayaan wastra dan kerajinan lokal. Momen ini juga menandai babak baru ekspansi internasional Sari Rasa Group, dengan dibukanya Sate House Senayan Netherlands di pusat kota Amsterdam. Gerai ke-80 sekaligus cabang internasional pertama ini menjadi tonggak penting untuk membawa kuliner Indonesia ke panggung global. Selain kuliner, Sari Rasa Group memperkuat komitmen budaya dan keberlanjutan lewat inisiatif Sari Rasa Origin dan Sari Rasa Tanah Mula. Sebagai puncak acara, perayaan diisi suasana pasar malam dengan aneka kuliner khas, dipadukan pertunjukan tari legong, kecak, serta musik keroncong Chandra Kirana. Sari Rasa Canggu hadir bukan sekadar restoran, melainkan ekosistem budaya hidup yang merayakan kekayaan Nusantara. Grand opening di sini ya Bu? Ya. Ya, ini sangat spesial lokasi ini karena ini adalah satu-satunya Sate House Senayan, Ibu, yang kami sebut Sate House Senayan. Di Indonesia ini kami punya 79 restoran, tapi semuanya itu sate khas Senayan atau brand seperti T-Sate, Gope. Ya, tapi Sate House Senayan beda sekali dengan sate khas Senayan. Jadi ini satu-satunya dan kami buka di Canggu karena target market untuk Sate House Senayan itu untuk international crowd. Asing ya. Ya, sedangkan kalau Sate khas Senayan itu kami kan sangat Indonesia sekali, bahkan sangat Jawa. Ya, jadi Sate khas Senayan di Jakarta dan di Bali sebenarnya kita punya 5 itu ke Jawa-Jawaan. Jadi benar-benar itu inspirasinya datang dari ayah ibu saya dari Solo, dan Kudus. Kemudian mereka sekolah di Bandung. Jadi mereka tuh waktu pindah ke Jakarta, mereka memimpikan makanan-makanan yang mereka sangat kangenin waktu di Jawa. Jadi itulah dimulai sate khas Senayan itu. Jadi saya meneruskan legacy itu. Tapi kalau Sate House itu untuk internasional. Jadi kami kalau menyajikan makanan menu yang kami sajikan di Sate khas Senayan, itu saya sudah witness sendiri. Itu bisa setengah jam mereka mempelajari dan itu saking bingung mana yang mesti dipilih dan mungkin juga khawatir ya. Nanti kalau pedas apa, akhirnya mereka pesan nasi goreng. Jadi kami di sini makanannya kami simplified supaya mereka tidak terlalu bingung. Tapi kami banyak bercerita. Mungkin nanti kalau Ibu sempat lihat menu itu terbagi 3. Dan yang pertama itu tentang Indonesia. Cerita tentang budaya kita, tentang negeri kita itu bukan makanan Indonesia itu apa. Bingung makanan Indonesia yang mana. Jadi kami cerita. Lalu kami cerita, kami sebutnya eating without booze. Kalau mereka itu, oh kalau breakfast menunya apa ini? Kalau nanti mau makan dinner, appetizer-nya mana? Main course, dessert. Ya. Kalau kita kan mau makan apa ya, gudeg pagi-pagi kita makan gitu. Ya, jadi itu semua kita ceritakan di sini. Dan kami juga menyampurkan culture dengan culinary. Karena kami melihat culture Indonesia adalah sesuatu yang harus dibanggakan dan harus dipromosikan. Jadi bersama dengan culinary kami mempromosikan culture. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk diri kita, identitas kita itu sebenarnya agak sulit untuk di internasional. Pertama, Sate Senayan itu tidak dikenal sama mereka ya. Mungkin kita mengenal, tapi di luar itu tidak dikenal. Makanan kita mungkin sate ada yang kenal, ada yang tidak, tapi yang lain tidak dikenal. Sedangkan Indonesia sendiri bahkan itu tidak semua orang mengerti. Mungkin mereka tahu Indonesia, tapi Indonesia itu apa, banyak kan mereka juga tidak tahu. Dari situ kami mengambil inisiatif untuk melakukan culinary diplomacy, memperkenalkan Indonesia lewat kulinerinya, tapi juga membawa culture. Di mana culture itu lebih mudah mungkin untuk mereka terima, ya, karena lebih visual. Kalau makanan mungkin mereka takut pedas gitu. Jadi dengan penyatukan itu kami berharap punya identity karena di sana kan sudah ada pho, sudah ada apa ya Bu, ramen. Itu untuk Indonesia itu masuk
itu sebetulnya mereka sudah banyak sekali pilihan. Kenapa mesti Indonesia? Jadi dengan menggabungkan kuliner dan culture itu, moga-moga kita bisa punya identity yang kuat. Berarti cabang terbaru kan Bali dan Amsterdam. Jadi cabang kami yang pertama di luar negeri ini, nanti yang di Amsterdam, dan baru saja buka. Ya. Ya, berapa jam, 1-2 jam yang lalu. Wow. Iya, Next, pertama Pak, sekali. Selanjutnya Selanjutnya, tahun ini berarti ada berapa yang kami akan buka satu lagi di Nederland juga, di Amsterdam juga, itu di bulan November. Jadi 2 bulan lagi. Lalu harapannya tahun depan kita buka 4 di Nederland. Jadi kami di sana itu memang mau nggak mau kami harus buka banyak, karena untuk menjaga otensitas dari rasa, kami mengekspor bumbu dan ekspor bumbu, lalu mempunyai central kitchen, karena kan makanan kita itu tidak mudah seperti Chinese atau Western yang kita bisa ngambil daging lalu kita tumis sudah selesai. Kalau makanan Indonesia kan mau masak apa, bumbunya banyak, lalu dimasak seperti sop buntut, lontong, itu lama-lama sekali ya. Membuat sate saja di sana itu sulit sekali. Sate kita kan sekitar 15 gram. Sate mereka itu mungkin sekitar 45 gram, itu paling kecil. Jadi besar-besar sekali, karena mereka tidak sanggup menusuknya itu. Ya, jadi kami harus punya central kitchen, kami mengirim bumbu, dan itu harus punya suatu, ya kalau dalam bisnis punya economic of scale. Jadi harus punya volume di mana kita bisa mengirim bumbu lagi dalam waktu singkat.